Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan kamu diberkati. Haleluya. Ya, oke, baru boleh duduk ya. Shalom saudara semuanya. Siapa yang diberkati selama seminggu berjalan, lambaikan tangan. Yang mau lebih diberkati beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya minta Pak Novi dipersiapkan PowerPoint-nya. Haleluya. Sedikit ada kita akan ada sponsor dulu ya. Kita akan ada Natal Kids tanggal 6. Amin. Senggol kanan kiri bilang datang ya. Natal sekolah minggu. Jadi kita akan sama-sama belajar bahwa di Natal ini kita harus unity, harus ada kesatuan hati. Amin. Ya, keluarga yang tangguh Pak Novi. Kemudian tanggal 10 kita akan ada Natal di Murni Teguh di Jalan Jawa. Amin. Jadi saudara semua yang bisa datang silakan datang di hall utamanya Murni Teguh. Di situ kita akan bikin doa juga, nyanyi lagu Natal. Kita bawa damai Natal kepada orang-orang sakit. Amin. Jadi saudara bisa datang, bisa bersama-sama kita merayakan Natal. Biasa kadang dihadiri oleh direkturnya juga itu di Murni Teguh Hospital ya. Kemudian nanti setelah tanggal 10 kita akan ada Natal di tempat ini tanggal 14. Amin. Itu Natal umum kita tanggal 14 Desember. Kemudian setelah itu tanggal 16-nya itu tanggal 14 hari Minggu Natal umum di tempat ini. Tanggal 16-nya kita ada Natal Betani Sumatera Utara. Amin. Dapat kabar sukacita nanti di Natal kita di Betani Sumatera Utara, ketua umum kita dan sekretaris umum kita datang. Amin, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi ketua umum sinode datang menghadiri Natal Betani Sumut, disertai juga sekretaris umum. Kita berdoa supaya kedatangan beliau-beliau ini dapat membangkitkan Betani di Sumatera Utara. Amin. Pergerakan baru saja dimulai, saya melihat ketua umum yang baru dilantik punya api yang dahsyat. Anak-anak muda sudah mulai keliling dibuatkan KKR demi KKR. Jadi kita akan ada kegerakan luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, nanti di akhir ibadah, saya nggak tahu panitia Natalnya kenapa nggak dipersiapkan. Akan ada kotak di depan pintu. Mana kotaknya Pak Novi? Kotak persembahannya? Belum. Jadi nanti di depan pintu akan disediakan kalau saudara ada yang rindu memberkati karena panitia Natal baru ngomong dana Natal masih kurang sekitar 2 juta. Jadi Pak Gem tolong kayak mana ini didoakan lah ya. Ya Pak Jo minta tolong doakan masih kurang 2 juta. Kalau ada yang mau berkati belum terlibat di janji iman dipersilahkan. Nanti siap ibadah ditaruh depan pintu. Seikhlasnya saja berapapun dikasih ya puji Tuhan ya. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama keluarga yang tangguh. Katakan keluarga yang tangguh. Kurang kuat. Keluarga yang tangguh. Boru-boruku mana suaranya? Masih gak dengar boru-boruku mana suaranya? Mau laki-laki yang tangguh atau yang cengeng? Apalagi Via ya. Kalau nggak tangguh dibantai lah lakinya. Langsung gini dia. Sadis ini baru satu ini ya. Langsung dipanggang nanti ya kalau nggak tangguh. Harus strong. Amin. Jadi saudara kita semua harus menjadi pribadi yang tangguh. Tangguh seringkali Pak Juba bilang bahwa yang dikatakan tangguh di dalam kekristenan adalah kita sudah bukan bayi rohani lagi. Amin. Kita bukan ibadah hanya sekedar ada maunya. Tetapi apa mau Tuhan, amin. Tema bulan ini baru saya singgung di saat ini, keluarga yang tangguh di tengah tantangan. Kita melihat saudara, kemarin Citif baru share di grup keluarga, Roblox ada, saya gak cadar, saya lagi di mobil apa ini ya, kok gak nampak gitu. Ternyata saya lihat lagi, ada salah satu karakternya 666, wah luar biasa ya. Roblox ada 666, waduh sekarang benernya kita mau gak mau ya akan menjumpai gitu ya. Jangankan Roblox, artis-artis di Amerika, artis K-pop pun banyak juga yang pakai tanda-tanda Illuminati, tanda-tanda sekte-sekte mereka dan segala macamnya. Banyak penyesat. Yang pertama kita harus sadari adalah kita harus punya keluarga yang tangguh. Amin.
Senggol kanan kiri. Kita harus punya keluarga yang tangguh. Adik-adikku semua yang belum menikah, sesama yang sebelum menikah ngomong, suatu hari keluargaku harus tangguh. Kamu juga harus tangguh ya. Next Pak Novi. Haleluya. Jadi every package come with an address, and when God sends a blessing, He sends it to the family. Jadi saya terjemahkan ya, amin. Bahasa Batak ini saya terjemahkan. Setiap paket selalu dikirim beserta alamat, dan ketika Tuhan mengirimkan berkat, dia itu akan selalu kepada keluarga, amin. Jadi saudara, dalam firman Tuhan seringkali kita melihat apalagi di perjanjian lama ada namanya berkat keturunan dan kutuk keturunan. Amin. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Yang pertama Tuhan berkati pasti keluarga. Amin. Jadi saudara supaya berkat itu gampang nyampe ke rumah saudara harus ada keluarga yang unity. Harus ada keluarga yang saling mengasihi. Ketika keluarga ini layak menerima berkat Tuhan akan kirimkan. Ketika Tuhan sudah kirimkan berkat, keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan limpahkan. Katakan limpahkan. Lebih kuat limpahkan. Nah, banyak datang ke gereja, Pak, kenapa ya kok susah kali dapat berkat? Jangan-jangan masih ada kutuk keturunan. Saya sering jelaskan saudara bahwa kutuk keturunan itu bukan seperti magic dan segala macamnya. Yang paling simple, sederhana yang bisa kita ketahui adalah karakter yang menurun. Katakan karakter yang menurun. Amin. Karakter orang meminta-minta. Anaknya pasti seperti itu. Karakternya pemarah. Anaknya pasti seperti itu. Karakternya suka menghakimi. Anaknya pasti seperti itu. Jadi saudara, kutuk keturunan tuh gak usah kita ngomong aku tolak dalam nama Yesus. Doa puasa kita bayangkan setan bertanduk. Bukan, gak usah jauh-jauh kayak gitu. Karaktermu itu menurun ke anakmu. Amin. Bapak-bapak, ayo. Saya rindu gereja ini juga diisi bapak-bapak penuh. Kepala keluarga. Istri kita gak ikut ke gereja, bapak-bapak malah harus ke gereja. Jangan dibalik, jangan istrinya ke gereja, bapaknya gak mau ke gereja. Bapak itu kepala. Lebih gampang suami ajak istri atau istri ajak suami? Pak Nevan lebih gampang suami ajak istri atau istri ajak suami? Suami ajak istri, amin. Banyak di gereja istrinya udah 5 tahun, 10 tahun doain suaminya, Tuhan ajaklah suamiku ke gereja ini, aku kepingin seperti yang lain-lain ada suaminya. Tetap enggak ke gereja. Kenapa? Suami gitu, keras kepala. Banyak karakter laki-laki itu keras kepala, suka menang sendiri. Nah ini saudara kita harus sadari frekuensi kita harus sama. Setiap paket berkat yang akan dikirimkan pasti ada alamat dan alamat itu tertulis nama keluarga kita. Amin. Makanya kalau kita orang Batak, orang Chinese juga sama. Itu benarnya selalu disebut nama marganya. Amin. Kenapa disebut nama marga? Itulah alamat berkat Tuhan kepada keluarga Halawa. Keluarga Situmorang, betul? Kalau kami keluarga Yuwono. Nah itu nama keluarga, family name itulah alamat Tuhan menurunkan berkatnya. Next. Ya, next Pak Novi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang strong family. Jadi yang pertama dalam strong family ada Christ Center, katakan Christ Center. 3 hal ini jangan pernah dilupakan saudara. Pusatkan Tuhan sebagai penghubung dalam keluarga. Bagaimana Christ Center tuh kita membangun mesbah keluarga. Yang kedua penuh nilai-nilai kekristenan. Di dunia diajarkan nilai duniawi. Tetapi kita semua di sini memilih nilai-nilai kekristenan. Supaya memudarkan yang dari dunia. Yang ketiga bertumbuh di dalam sebuah penggembalaan. Pegang dadanya masing-masing katakan aku harus bertumbuh dalam penggembalaan. Sekarang pegang pundak kanan kiri kamu pun harus bertumbuh dalam penggembalaan. Yang setuju beri sorak-sorai. Betani, Medan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Biar gak ngantuk ya, tanggal sudah mulai tua, amin. Kiriman dari kampung belum datang, gaji pun belum cair, nah kayak mana lah. Jadi Christ Center, kita harus benar-benar taruh Tuhan. Kayak mana cara taruh Tuhan? Jangan belum apa-apa udah harus doa pagi jam segini. Sebelum makan harus doa, kalau enggak gini. Pertama-tama selalu seperti dalam firman, saya nyampaikan firman, saya senang itu kita samakan frekuensi dulu, amin. Mindsetnya diubah dulu. Dalam rumah itu diubah, apa sih pentingnya Tuhan? Apa sih untungnya ikut Tuhan? Mengapa kita harus ikut Tuhan? Itu dulu ditanamkan. Baru nanti berdoa sebelum makan. Doa sebelum tidur. Itu terbentuk karena mindset yang betul. Saudara di gereja ini juga harus dibenerin dulu mindsetnya. Kita harus satu frekuensi dulu. Kenapa saudara beribadah? Kenapa saudara melayani Tuhan? Kenapa saudara mendengarkan firman Tuhan? Kenapa sih kita jadi Kristen harus memuji dan menyembah Tuhan? Nah, mindset ini harus kita betulkan dulu, baru yang lain-lain akan ditambahkan. Lain-lain kita akan melakukan kegiatan kekristenan kita dengan semangat. Amin. Iya, jadi saya lihat banyak yang masih nggak datang hari ini, nggak tahu kenapa ini. Hujan juga enggak atau mendung, kesiangan semua. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Ada tujuan Tuhan. Christ Center. Kedua communication atau komunikasi. Katakan komunikasi. Memahami dan saling memberi. Yang kedua, saling membangun bukan menjatuhkan. Yang ketiga, hindari perkataan sia-sia. Amin. Catat baik-baik di sini bahwa kita harus memahami dan saling memberi dalam sebuah keluarga supaya keluarga kita kuat. Kita harus, mindsetnya harus sama kayak saya tadi bilang. Kita harus memberi terlebih dahulu. Amin. Betul? Kalau mindsetnya masuk ke gereja sini aku harus menerima. Saudara gak lama pasti dapat musuh. Saudara pasti sebel. Saudara gak lama akan capek. Masuk dalam komunitas pekerjaan. Oh, aku mau bekerja di tempat ini karena gajinya oke. Itu tok. Cuman hanya karena gaji engkau masuk dalam sebuah pekerjaan, engkau akan lelah pikiranmu. Tapi aku masuk ke sini. Puji Tuhan gajinya oke, puji Tuhan bosnya baik, itu bonus. Tapi ini sesuai dengan hatiku, panggilanku, ini passionku. Pasti saudara bisa kasih yang terbaik, betul? Jadi saudara, komunikasi itu harus didasari oleh pikiran kita harus memberi terlebih dahulu. Demikian juga ketika kita berhubungan dengan Tuhan, yang pertama kali yang harus kita fokuskan apa yang bisa ku beri kepada Tuhan. Saudara fokus saja di situ. Nanti masalah pemberian Tuhan, biar Tuhan yang memikirkan. Amin. Ketika saudara menuntut Tuhan, sebaliknya juga Tuhan akan menuntut kita semua. Amin. Tuhan, aku gak diberkati Tuhan. Aku minta jodoh Tuhan. Tapi kok aku mintanya cowok yang tangguh. Tapi kok dikasihnya yang setengah-setengah gini. Aku mintanya si Tasya memperbaiki keturunan Tuhan. Mintanya tingginya 2 meter Tuhan. Kok dikasihnya semampai gini Tuhan. Semeter tak sampai. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di sini. Komunikasi itu kalau mindset kita sudah mau memberi dalam komunikasi, percaya engkau akan menerima banyak. Amin. Kita akan menerima banyak. Kalau mindset kita sudah mau menerima, engkau justru harus memberi banyak. Nyambung ya sampai sini ya. Yang kedua, saling membangun. Banyak sekali hamba Tuhan pun juga termasuk, pelayan Tuhan juga termasuk. Banyak sekali komunikasinya masih saling menjatuhkan, gak membangun. Saya sedih sama pemerintah Indonesia beberapa kali. Program yang bagus gagal mengkomunikasikan dengan baik. Akhirnya rakyat ini chaos. Amin, betul? Betul? Banyak juga di Sumatera Utara ini orang kita Batak, orang kita Nias. Itu gaya nyampaikannya itu terlalu eksplisit. Betul ya? Terlalu eksplisit tuh kayak mau ngasih ke anaknya uang gitu aja pakai jual mahal gitu. Kayak bapaknya, Dek kenapa? Kau butuh apa? Uang gini. Gak adanya uangmu, kerjalah kalau gak ada. Tapi padahal
dalam hatinya mau membantu supaya dia itu anak ini supaya mau bekerja lebih semangat lagi. Nanti diam-diam ditaruhlah uangnya di meja atau kayak mana. Tapi mau ngasih uang, Dek, gak ada uangmu, ya ini ada uang. Kamu terimalah berkat dari Tuhan. Ucap syukur, kerja lebih semangat. Nah itu kan lebih enak komunikasinya. Kalau misalnya mau ngasih uang aja, malas kali kau. Masa uang segitu aja gak ada, miskin kali kau. Nah, gaya-gaya seperti ini kan komunikasi yang kurang baik. Amin. Toh juga uangnya juga kita berikan, tapi dengan komunikasi yang lebih baik, lebih menyentuh. Amin. Jadi kadang banyak sekali keluarga itu masih membangun komunikasinya itu dengan nilai-nilai yang penuh gengsi. Padahal serumah, tapi gengsinya, waduh, suami istri mau minta maaf aja susah. Ayo, betul atau betul? Karena gengsi, karena ilmu komunikasinya kurang. Jadi pentingnya kita sadari. Saya pun juga saudara, saya ini tipikal kalau gak percaya tanya Bugem, saya itu bukan cowok romantis. Amin. Saya tuh orangnya kaku. Kaku gimana ya? Kalau jalan berdua, saya jalannya cepat menghilang sendiri. Tapi menurut ilmu psikologi saudara, kalau orang jalannya cepat tuh kerjanya cepat loh, percaya gak? Memutuskan sesuatu cepat. Jadi mereka, kalau negara-negara yang orangnya itu kerjanya cepat kayak Singapura contohnya. Saya di Indonesia itu jalannya paling cepat. Kalau di mall itu ada 10 orang saya salip semua. Tapi saya pernah jalan-jalan ke Singapura, saya paling lambat di sana saudara. Gak tahu orang sana kayak dikejar harimau kalau jalan. Papu. Di eskalator, satu sisi untuk kita kalau lagi malas jalan kita diam naik eskalator gini, yang sisi satunya itu untuk orang jalan. Jadi gak boleh kalau pacaran bergandengan gini, waduh ditabrak gitu saudara. Langsung bisa ditowel dari belakang. Excuse me langsung disuruh minggir. Jadi Singapura kalau pacaran gak bisa gandengan, satu di belakang satu di depan naik eskalator. Satunya buat orang yang ngebut dikejar apa. Cepat saudara. Negara-negara yang lebih maju dari negara kita itu kalau jalan cepat sekali saudara. Jadi saya pun juga terbiasa gitu saudara, jalan cepat segala macam cepat. Tetapi itu harus kita sadari, amin. Ada saatnya kita harus memperlambat langkah kita, amin. Ada saatnya kita punya perhentian di dalam Tuhan. Jadi buat kita semua bekerja boleh yang cepat, semangat kerja. Tapi ada perhentian titik di mana kita menikmati hadirat Tuhan. Yang ketiga, hindari perkataan sia-sia. Katakan perkataan sia-sia. Banyak orang tua gara-gara anaknya mecahin piring aja dikutukin. Sia-sia, kan sayang gitu. Dasar gak punya mata gini. Gara-gara anaknya disuruh buatin kopi gak mau, digampar. Dikutukin anaknya, marah-marah dan segala macam. Keluar perkataan sia-sia. Kan sayang saudara, amin. Nanti kalau anak kita cintanya berkurang sama kita, siapa yang rugi? Betul? Jadi efisienkan kata-kata, gak cuma uang. Di dunia diajarkan efisiensi, money efficient. Kalau perusahaan itu mau bangkrut, diefisienkan anggarannya, pengeluarannya dipangkas, ada PHK karyawan dan segala macam. Di keluarga juga demikian. Kalau keluarga kita seperti kapal pecah, efisienkan kata-katamu. Amin. Amin. Senggol kanan kiri, mulut kita harus efisien. Kemarin efisien kali ya, kita lagi nongkrong. Di mana? Apa itu Dinda namanya? Semalam? Di Harmonika Cafe ya, kopi ya, Harmonika Kopi, lurus aja dekat. Enak juga tempatnya, nanti mau langganan lah kita sana. Kita lagi pesen, wah itu luar biasa, efisiensi kata-kata dijalankan Sari sama Tasya. Abang-abangnya diapakan? Diajak ke gereja, gak datang dia ya. Berarti kurang mantap rayuannya, dirayu berdua, berdiri, waduh dirayu, kurang mantap, gak apa-apa belajar. Ya itu kata-kata daripada kita datang ke situ, kita bergosip, kan sayang, amin. Kita gak usah jelek-jelekan orang. Kita sendiri belum beres kok. Kita fokus ke diri aja. Kita sama-sama, kalau lagi nongkrong, saya sering ngomong itu sama satu orang aja. Kadang sama si A, kadang sama Tasya, sama Esther. Ngomong aja tentang dia, bukan tentang yang lain gitu. Jadi apa yang lagi pergumulan, kan lebih enak gitu. Jadi ngerti. Kita pun masih banyak masalahnya, gak usah pusingin masalah orang. Amin. Ngapain orang punya masalah, udahlah. Ibaratnya kayak kita naik ke meja, mejanya kecil gini, kita mau tarik orang dari bawah, kita yang jatuh. Udah kita fokus aja kayak mana berdiri di meja ini dengan benar, betul? Jadi kalau nongkrong udah gak usah ngomongin orang.
diri sendiri. Mau curhat diri. Sama lawan bicara, ngomongin dia. Antara engkau dan aku. Haleluya. Itu kan paling enak. Kalau lagi berdua gitu kan. Nah, nanti kalau udah punya calon gitu. Udah gak usah ngomong yang lain. Antara kamu dan aku. Haleluya. Kalau doa juga gitu. Antara kamu dan aku Tuhan. Kan enak gitu ya. Komunikasi yang baik. Yang ketiga support system. Katakan support system. Jadikan rumah Tuhan sebagai tempat berlindung. Rumah Tuhan. Jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Amin. Yang setuju angkat tangan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kasih musik dikit. Jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Saudara, di Bang Jos sering sampaikan di ibadah pemuda bahwa banyak sekali zaman sekarang keluarga-keluarga yang fatherless. Itu adalah pelaku-pelaku kriminal. Pelaku kriminal itu hilangnya kasih seorang bapak gitu. Seorang bapak itu beda. Ketika bapak ini udah gak ada, ibu itu gak bisa menggantikan seorang bapak. Anak yang dibesarkan oleh ibu, seorang mama saja, itu cenderung memberontak. Cenderung punya hati yang keras. Kenapa demikian? Karena ibu itu emosional dan penuh dengan perasaan. Jadi anak-anak yang tanpa adanya kasih sayang bapak, logikanya akan mampet. Dia akan cenderung mengandalkan apa yang namanya perasaan dia. Dia akan gampang menyalahkan orang lain. Dia akan emosional. Dia akan meledak-ledak seperti wanita. Betul ya Pak ya? Wanita meledak-ledak ya. Kalau laki-laki ditahan-tahan ujungnya baru meledak ya gitu ya. Jadi sama-sama meledak. Yang kedua, penuh penerimaan dan bukan tuntutan. Di rumah saudara, mari kita belajar sama-sama. Semua anggota keluarga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita belajar sama-sama, kita harus sama-sama menerima. Apapun permasalahan dalam keluarga kita, jangan menjatuhkan. Jangan hanya nuntut aja, tapi menerima. Yang ketiga, saling menguatkan. Amin. Support. Jangan tuntut, kamu udah aku bilangin begini, kamu harusnya begini. Saya tuh orangnya perfeksionis saudara. Saya sadari betul kadang banyak tuntutan gitu dalam saya. Saya pun juga nuntut diri lebih. Saya harus lebih lagi, hari ini harus lebih dari kemarin, hari besok harus lebih lagi dari hari ini. Saya kepingin lebih, saya lebih. Tetapi ketika ikut Tuhan disadarkan, ada perhentian. Amin. Ada waktu tertentu bahwa ya udah, ada waktu-waktu gak usah lagi memikirkan mengejar sesuatu. Jangan terlalu ambisius. Orang yang ambisius pasti gampang lelah. Kayak orang pelari, orang yang larinya sprint itu gak bisa jarak jauh. Pasti 100 meter udah capek. Tetapi ketika kita larinya jogging itu bisa berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilometer. Next Pak Novi. Ya, ini ada firman Tuhan, dibaca dulu ya Kejadian 2:3. Amin. Jadi saudara, dalam Kejadian adalah riwayat Nuh, ini adalah kunci dari firman hari ini. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Pegang dada masing-masing. Aku harus jaga hidup. Katakan, aku harus jaga hati. Amin. Yang Kejadian pasal 6 ayat 18. Setelah di ayat 9 diberitakan Nuh tidak bercela. Di ayat 18 dikatakan tetapi aku akan mengadakan perjanjianku. Antara engkau dan aku akan mengadakan perjanjianku. Ini Tuhan ya. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama anakmu dan istrimu dan istri anakmu. Janji Tuhan. Aku akan menyertai. Amin. Pegang dada lagi. Kalau aku jaga hati, jaga hidup, Tuhan bela. Tuhan bela. Tuhan bela. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita belajar dari kisah Nuh. Setelah Tuhan lihat, Tuhan tolong. Next. Jadi saudara, mengapa Nuh
Di zaman itu mengapa yang dipilih Nuh atau Noah? Keluarga Nuh adalah gambaran keluarga yang tangguh. Keluarga Nuh adalah keluarga yang Christ center. Tuhan pusat dan hidup mereka. Nuh berusia 600 tahun. Dalam firman Tuhan ketika usia 500 tahun tertulis dia baru memiliki keturunan. Dan ketika air bah datang dia usia 600 tahun. Ada penelitian antara 100 sampai 120 tahun dihabiskan Nuh membuat Batra. Jadi apa artinya? Keluarga ini bekerja untuk membangun sesuatu yang mustahil. Untuk membangun yang mereka gak bisa lihat. Keluarga ini bekerja seperti sia-sia. Saudara juga di tempat ini mungkin kau sedang bekerja. Tapi engkau merasa sia-sia. Mungkin kau sedang capek. Waduh aku kok kerja gini-gini hasilnya gak ada. Tetapi percayalah itu mungkin seperti 100 tahun Nuh dalam penantian Tuhan. Amin. Abraham menerima janji punya anak usia 75 tahun. Apa kau tahun depannya langsung punya anak? Enggak. Usia 100 baru punya anak. Amin. Yusuf juga saudara, Daud juga saudara, umur 17 sudah diurapi, ditumpang tangan sebagai raja, tapi mahkota gak ada dalam kepalanya. 13 tahun dia menanti. Jadi saudara di tempat ini saya rindu. Mungkin saat ini kita sedang ada seperti Nuh. Dunia melihat kita kayak orang bodoh. Ikut Tuhan tuh kayak orang bodoh. Kemarin Vera sempat bawa firman di Bipro. Ada cowok deketin dia ngomong, ngapain sih gereja-gereja terus? Mungkin saudara dicap, ini gak berhikmat, habiskan waktu di gereja, segala macam. Tetapi ingatlah saudara, ketika Christ Center, Tuhan sebagai pusat hidup kita, Tuhan akan tolong, amin. Bah itu akan datang, tetapi tidak melanda rumahmu. Tidak melanda rumah kita semua. Yang setuju beri sorak-sorai yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Kedua, keluarga Nuh punya komunikasi yang bagus. Tuhan menyampaikan hanya kepada kepala keluarga. Ini yang bikin kacau dalam keluarga. Kepala keluarga gak bisa mendengar suara Tuhan. Saya ulangi lagi. Ini yang bikin kacau. Di era modern, kepala keluarga gak bisa dengar suara Tuhan. Saya ulangi lagi, yang bikin kacau, gak usah ngomong ekonomi, gak usah ngomong politik, gak usah ngomong apa, gak usah ngomong mertua, gak usah ngomong tetangga. Yang bikin kacau, kepala keluarga gak bisa gagal mendengar suara Tuhan. Amin. Tasya, mau keluargamu nanti diberkati? Amin. Cari suami yang bisa dengar suara Tuhan. Jadi saudara, komunikasi, Nuh bisa dengar suara Tuhan. Dan komunikasinya sudah dari Tuhan ke Nuh. Nuh sampaikan ke keluarganya. Dan keluarganya nurut. Ini dahsyat loh. Gampang gak? Bukan aja gue ajak bikin Batra di sini aja pasti gak mau dia. Ngomong, saya kan kalau manggil istri, Dut, panggilan saya. Dut, aku kok diomong Tuhan aku doa, kenapa? Kita jual semuanya, kita bikin Batra. Gila kau. Mungkin langsung di situ kan ya kan. Udah, kita jual semua yang kita punya, kita bikin Batra. Kita sambil kerja, nanti 50% buat kita makan, 50% kita investasikan untuk Batra. Gila kau, terus Batranya ditaruh di laut mana? Enggak di laut, di mana? Di Kapanjai. Ngeri nih ya Nuh ya. Itu kan yang dikomunikasikan, amin. Mungkin Nuh komunikasi gak gitu. Dia manggil. Nuh mungkin kayak saya juga. Dipanggil, Dut sini Dut istrinya. Haleluya. Dikasih makanan. Kau suka makan apa? Pecel lele. Dikorengkan dulu menunya. Waduh. Disuruh duduk, dikusuk dulu punggungnya. Wah. Apalah. Kok aku kepingin kali tadi di Shopee ada ini. Ada baju bagus. Kurirnya baru datang dikasih lah baju buat. Mungkin seperti itu. Kayak mana caranya gak diceritakan firman tetapi Nuh berhasil mengkomunikasikan perintah Tuhan dengan baik kepada keluarga. Betul? Kalau komunikasi sama istri gak usah ngomong. Gak usah ngomong benar salah. Pokoknya Pak Nevan, Bapak yang pasti salah udah. Kalau Bapak mindsetnya benar salah kita pasti salah Bapak. Betul ya? Istri pasti benar. Kadang ada yang bapak kalau disuruh, tapi Pak Gem, dia gini. Dalam hati saya, kamu yang bodoh.
kok cewek dilawan? Saya pernah punya saudara kakak sepupu saudara. Saya pernah punya kakak sepupu di Jakarta dulu, saya tinggal di Jakarta. Dia naik mobil, kemudian kayak dipotong atau kayak mana sama emak-emak gitu. Emak-emak dari seberang lah, berhijab gitu ya. Seberang, abang sepupu saya ini gak terima. Karena dianya bodoh gitu kan, buka jendela. Udah tahu emak-emak, dimaki pula sama abang saya. Abang saya bilang, bodoh kau gak bisa nyetir mobil. Dibuka juga jendelanya, dasar Cina kau katanya. Aduh gawat. Pulang kau, udah sama emak gak usah dilawan. Amin. Jadi saya pun ketawa diceritain. Aku bilang ya, lu pok kali gitu kan, bodoh kali. Ngapain udah tahu emak dilawan, pasti kalah. Nah, Nuh sadar betul, gak tahu kayak mana caranya istrinya sampai mau sama menantu-menantunya bikin batra. Selama bikin batra, pasti zaman itu, gak tahu ya zaman itu mungkin ada Instagram viral, masuk lambe turah. Ada orang gila di Kabanjaya Brastagi bikin batra besar. Entah buat apa, dibuat kafe katanya enggak. Dan mereka percaya air laut akan pasang sampai ke Brastagi. Astagfirullahaladzim. Jadi saudara, kayak mana caranya di gunung kita bikin batra. Ini Nuh ini saudara. Gak bisa dilakukan kalau gak tergila-gila dengan Tuhan. Support system, mereka berdiri tim yang solid. Amin. 100 tahun menerima hinaan dan cacian tetangga semua. Mereka hidup kudus. Selama dicaci, ngapain kau orang gila kau. Haleluya, haleluya kau ya, sampai bikin batra. Enak kan kayak kami, halelupa, halilintar. Amin. Jadi saudara kalau ngelakuin sesuatu yang benar, pasti ada yang menjatuhkan. Amin. Kalau ketika engkau gak ada yang menjatuhkan, dalam keputusan hidupmu, gak ada yang menjatuhkanmu, gak ada yang merendahkanmu, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Semua tokoh Alkitab ada satu kesamaan apa? Ketika Tuhan perintah, dunia menjatuhkan. Betul? Betul? Coba tokoh mana yang gak dijatuhkan oleh dunia? Ketika Tuhan mau ngurapi Daud aja, orang tuanya pun menjatuhkan, diremehkan, gak dianggap. Betul? Ketika Yesus mau menjadi raja di atas segala raja, mau naik ke sorga, harus memikul salib, diremehkan, dikasih inri, inilah raja Yahudi, dihina, semua pasti ditolak. Musa juga ditolak. Sebelum dipakai Tuhan, terusir dari Firaun dari Mesir terlebih dahulu. Semua tokoh Alkitab pasti ditolak dunia. Kalau engkau sedang jadi manusia tertolak, jangan-jangan engkau akan dipakai Tuhan dahsyat. Engkau akan dipakai Tuhan semakin tinggi, yang setuju beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Nah, next. Aplikasi dalam kehidupan. Keluarga yang tangguh bukan keluarga yang terpintar. Zaman sekarang diajari gimana pandai keuangan, bagaimana kita jadi orang yang hebat, bagaimana kita viral, bagaimana kita harus kaya, bagaimana kita diiming-imingi di Instagram itu, wah lifestyle-nya orang kaya bisa ini, bisa itu. Itu semua kecil bagi Tuhan untuk diberi saudara. Kuncinya satu, dengar suara Tuhan. Katakan, dengar suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga. Jawab saudaraku, jawab. Kurang kuat. Taruh tangan kanan di dada. Ku jawab ya Tuhan. Yang kuat. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Lagu itu jangan cuma dinyanyikan happy-happy. Itu maknanya mendalam saudara. Amin. Sering kali loh Tuhan tuh panggil kita. Kita kayak belut lari terus. Betul Via? Betul Nare? Kita suka kayak ular. Itu seperti ular, berlari-lari. Kemudian kedua, perbedaan Nuh dengan manusia lain di zamannya terletak pada perkenanan. Katakan perkenanan. Perkenanan Tuhan yang mengakibatkan pertolongan Tuhan. Jadi saudara dalam hidup ini,
Tuhan berkenan menyampaikan. Kenapa tuh Nuh mendapat suara Tuhan? Karena hidupnya berkenan. Yang akibatnya pertolongan Tuhan. Amin. Milik ini. Engkau hidup berkenan, engkau pasti ditolong Tuhan. Engkau gak hidup berkenan, Tuhan akan melepas pertolongannya. Next Pak Novi. Jadi makna simbolik dari kisah Nuh. Ini saya jelaskan, jadi firmannya gak usah banyak-banyak, tapi kita dalami, kita kupas. Batra atau Teva itu adalah tempat keselamatan. Katakan tempat keselamatan. Jadi saudara, Gem itu kan di zaman Nuh berapa ribu tahun yang lalu. Sekarang pun kita punya Batra. Katakan aku punya Batra. Rumahku Batraku. Yang setuju beri sorak-sorai. Di tempat itu, tempat Tuhan melindungi. Tempat itu satu-satunya tempat di dunia di mana tidak terjadi murka Tuhan. Itu disebut Batra dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin ada saatnya rumah kita itu yang lain-lain tiba-tiba kebakaran, hancur. Tapi tinggal rumah kita yang terselamatkan. Banyak kejadian kebakaran seperti itu. Di Los Angeles tahun lalu, LA yang penuh dengan judi, penuh dengan prostitusi, penuh dengan kegemerlapan dunia ini. Dibuat Tuhan lulu lantak kebakaran satu kota saudara, mengerikan sekali. Rumah artis itu sebagian besar terbakar. Semua menangis, artis yang tadinya waduh udah macam-macam lah. Tingkahnya macam-macam, cari viralnya macam-macam. Menyembah yang enggak ikut gereja setan dan segala macam, menangis saudara. Rumahnya terbakar tersapu habis. Itu di Los Angeles itu rumahnya paling kecil aja puluhan miliar saudara. Itu udah termasuk yang paling murah kalau di LA sana. Ada yang sampai ratusan miliar, bayangan rumah kok ratusan miliar. Itu bisa juga terbakar. Jadi saudara, Batra adalah tempat di mana Tuhan meluputkan tempat tersebut dari murkanya. Yang kedua air bah. Air bah menggambarkan pemisahan gandum dan ilalang. Katakan gandum dan ilalang. Nanti dibaca sendiri di 1 Petrus. Petrus menafsirkan air bah sebagai tipologi baptisan. Bukan pencucian jasmani tetapi pernyataan hati nurani. Ketika menerangkan tentang baptisan, Petrus menggambarkan tipologinya seperti air bah saudara. Jadi ketika itu bumi dibersihkan dengan air sehingga ada kehidupan baru. Amin. Jadi apa yang dimaksud? Kadang air bah itu adalah goncangan dalam hidupmu, goncangan dalam hidup kita semua yang mengubah paradigma kehidupan kita. Kenapa kok terjadi goncangan yang besar? Tuhan capek. Diberi jeweran kecil, kita tetap gak berbalik arah. Amin. Pak Nevan kemarin menjelaskan bahwa dosa adalah keluar dari rancangan Tuhan. Keluar dari batas yang Tuhan sudah tentukan. Ketika disuruh balik kita dijewer, kita diingatkan, diutus hamba Tuhan untuk mengingatkan. Kita masih mengeraskan hati, saat itu air bah akan datang. Tetapi bersyukurlah ketika air bah itu datang. Kenapa? Mungkin kau kehilangan uangmu, mungkin kau kehilangan keluargamu, mungkin kau kehilangan apa yang kau sukai, engkau gak bisa lagi melakukan hobimu, tetapi engkau mendapatkan satu keselamatan dari Tuhan. Amin. Itu masih beruntung. Daripada engkau punya seluruh dunia, tetapi engkau tidak diselamatkan. Ketiga pintu Batra yang ditutup. Artinya dalam kisah Nuh ada waktunya pintu tertutup. Amin. Saat ini saudara masih bisa melayani Tuhan, masih bisa bergereja. Mungkin pintu masih terbuka bagi saudara. Ada waktunya. Sekalipun engkau berkata, Tuhan, Tuhan, aku membuat mujizat dalam namaku. Aku bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namaku. Tapi Tuhan mengatakan, enyalah engkau hai pembuat kejahatan. Ada saatnya Tuhan datang seperti kedatangan Tuhan pertama, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dengan kasih, dengan cinta dan sayang. Tetapi nanti di kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan akan datang bukan sebagai kasih, tetapi sebagai panglima perang. Dia akan menunggangi kuda putih, dia akan berperang, dia akan memisahkan ilalang dan gandum. Ketika itu terjadi, pintu sudah tertutup. Amin. Dalam kehidupan kita, jangan biarkan Tuhan terlalu lama bersabar atas kehidupan kita. Nanti pintu kalau sudah tertutup, rest in peace saudara. Rest in peace. Engkau bukan lagi dari golongan Tuhan.
Engkau sudah dicampakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memalingkan wajahnya dari rumahmu. Ketika itu sudah terjadi, sia-sia. Semua jerit tangismu minta tolong sia-sia. Amin. Saya gak kepingin terjadi di rumah saudara. Ayo sungguh-sungguh. Sayangi Tuhan, kasihi Tuhan. Selagi pintu masih terbuka, masukkan sebanyak mungkin binatang-binatang itu. Masukkan sebanyak mungkin anggota keluarga kita. Karena pintu masih terbuka. Ketika Tuhan sudah menutup pintu pada suatu rumah, bahtera itu akan jalan dan rumah itu akan ditenggelamkan. Amin. Itulah arti dari pintu bahtera. Merpati simbol dari Roh Kudus. Untuk melihat, ngecek apakah air sudah surut, Nuh melepaskan merpati. Artinya ini simbol bahwa Roh Kudus ketika suatu hari nanti Yesus datang, ini kan Nuh kan sebelum Tuhan Yesus ya, akan dilepaskan juga Roh Kudus mengalir atas hidup kita. Rumah-rumah yang ada Roh Kudusnya pasti dituntun. Katakan pasti dituntun. Dan merpati itu datang membawa daun. Nuh lihat, daratan sudah terlihat. Amin. Artinya Roh Kudus selalu memberi informasi bagi setiap kita semua. Nanti jangan kaget kalau kita bergumul erat dengan Roh Kudus, hidupmu akan ada terobosan, ada perkara ajaib, engkau akan punya hikmat, engkau akan punya kebijaksanaan, engkau enggak lagi mengandalkan relasimu, tetapi engkau mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi saudara punya hubungan erat, merpati simbol Roh Kudus, memberi informasi pada Nuh. Ini loh, dia bawa mencengkeram daun, ini loh ada daun, ada daratan di sana. Daratan sudah mulai terlihat, bersiap untuk berlabuh. Yang kelima pelangi. Simbol kasih setia atau hesed. Pelangi menjadi tanda bahwa murka Allah selalu berdampingan dengan belas kasih. Amin. Saudara di tempat ini, saat ini mungkin kita sedang gak bisa, ada firmannya gak bisa melihat. Walau ku tak dapat melihat, kita belum melihat pelangi tersebut. Tapi percayalah, kita harus benar-benar percaya bahwa pelangi itu akan muncul. Sesuatu yang indah pada waktunya akan muncul. Ketika kita bisa finishing well, melalui masalah dengan baik. Next. Ya, jadi saya undang tim musik naik ke depan. Angka 8 adalah jumlah yang selamat. 8 adalah awal yang baru. Dalam orang Yahudi, hari itu ada Senin, ada Minggu sampai dengan Sabtu. Kembali lagi hari pertama Minggu. Berulang lagi. Jadi artinya saudara 8 dalam angka orang Yahudi adalah, orang Ibrani adalah awal yang baru. Katakan awal yang baru. Siang hari ini saya ingatkan, mari punyai awal yang baru jika hidupmu penuh dengan mendukakan Tuhan. Yang ketujuh, korban persembahan. Hal pertama yang dilakukan Nuh setelah keluar dari bahtera adalah membangun mezbah. Katakan membangun mezbah. Dia mempersembahkan sesuatu. Saya ingin ajarkan sebagai gembala saudara. Ketika ada sesuatu yang baru dalam hidupmu, ada berkat baru, mari kita persembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Penghujatan, salah satu penghujatan terbesar dalam kekristenan adalah engkau khawatir. Engkau khawatir uangmu berkurang untuk rumah Tuhan. Engkau khawatir engkau makan apa. Itu adalah sesuatu yang meremehkan kuasa Tuhan. Amin. Saya rindu di sini. Ketika baru masuk pekerjaan, langsung pikirkan, Tuhan, aku harus kasih persembahan ucapan syukur berapa. Biasakan seperti itu. Seikhlasnya. Setiap bulan Tuhan, aku kembalikan apa yang jadi bagian Tuhan. Aku pulangkan. Makanya sekarang kita pakai amplop diangkat. Karena itu momen kita mengungkapkan kasih kita. Seberapa yang kita kasih itu adalah besar kasih kita kepada Tuhan. Jadi dengan rasa cinta kita kembalikan. Supaya juga lebih rapi yang pertama. Yang kedua untuk mengungkapkan rasa cinta kita. Persembahan sekarang di amplop. Kemudian yang kedua, mengundang perkenanan Allah. Bahwa korban itu menyenangkan hati Tuhan, bukan karena Tuhan miskin. Sama seperti saya, anak saya lagi makan permen, saya cuma mau coba. Betul, saya gak suka, saya paling benci permen saudara. Saya gak dikasih siapapun tawari, Pak Jo sering kali ngasih permen, saya males. Jarang sekali saya makan permen. Tapi karena saya ngetes, minta dong permennya, 1 isap aja. Ketika dia pelit, saya
Oh pelit ya, ya udah nanti gak aku belikan kau ayam goreng. Ketika dia kasih bisa menyentuh hati kita, amin. Saya paling tersentuh, saya paling ingat ketika makan sama Onel tuh di belakang. Dia minta makanan saya kasih 1 suap, 2 suap. Dia senang kali sama makanan saya. Kemudian dia kayak mau habiskan gitu, minta lagi saya bilang. Nanti kalau aku kasih semua, Dedi makan apa? Oh ya Dedi, aku kenyang gak mau lagi. Ketika itu hati saya tersentuh, amin. Demikian juga Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh uang, tapi ketika kita memberi pada Tuhan, Tuhan tersentuh. Di dalam kemiskinanmu kamu masih bisa kasih aku ya gitu. Yang ketiga, bayangan korban Kristus dalam persembahan Nuh memberi gambaran awal tentang korban pendamaian yang sempurna dalam perjanjian baru. Jadi saudara, korban Kristus persembahan Nuh itu menggambarkan korban pendamaian. Jadi persembahan kita itu harus disertai rasa sakit. Karena Yesus, Tuhan Yesus untuk menebus kita dengan rasa sakit. Amin.